Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam, Bu Grace, serta rekan-rekan semuanya. Mohon izin, saya Aditya, mohon izin memperkenalkan kelompok 7 pada mata kuliah perpajakan ini. Bersama kami saat ini sudah hadir di Zoom, ada Bapak Meihari, ada Bapak Alfi, ada Bapak Dava, Bapak Fajar, Bapak Zulfi, dan ada Ibu Rifania. Eh, Pada malam hari ini kami ingin mempresentasikan materi tentang PPh pasal 22 dan pasal 23. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota tadi, seperti yang sudah saya sebutkan. Lalu kami telah menyusun materi ini dengan harapan bisa membantu pemahaman terkait jenis-jenis pajak penghasilan yang dipungut di muka. Untuk memulai presentasi, kami persilakan kepada Bapak Alfi dan rekan-rekan nanti. Silakan bergantian sesuai pembagian. Masih mute, Mas. Maaf. Siap. Baik, mohon izin. Jadi, pajak PPh pasal 22 ini merupakan pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak tertentu atas transaksi barang. Jadi, PPh pasal 2 ini merupakan pajak yang dipungut di muka sebagai cicilan pajak penghasilan tahunan. Jadi, PPh pasal 22 ini ibaratnya uang muka pajak. Jadi, dipotong dulu supaya aman, tapi bukan pajak akhirannya. Karena yang namanya pajak akhir harusnya dihitung berdasarkan penghasilan bersih, bukan sekedar transaksi barang. Makanya PPh 22 ini bersifat tidak final, karena masih harus diperhitungkan di SPT tahunannya. Baik, selanjutnya. Mohon izin Pak Fajar, suaranya mungkin kecil ya. Di saya nggak ada keluar suara. Apakah di rekan-rekan lain keluar suara? Di saya juga tidak ada, Mas Adit. Siap. Belum. Tes, tes, Nah, tes, apa sudah kabar? Pak. Siap. Oh, udah Sudah Pak, siap. izin. Mohon maaf sebelumnya untuk selanjutnya yaitu pihak yang dapat mengikuti pihak pasal 22 garis besarnya sendiri antara miliknya itu yang pertama pemerintah sehubungan dengan pembayaran atas pilihan barang termasuk negara pada pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, instansi atau lembaga pemerintahan. Lalu selanjutnya badan-badan tertentu dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang ekspor atau kegiatan usaha di bidang lain. Misalkan seperti kegiatan produksi barang, lain atau otomotif. Lalu selanjutnya wajib pajak pada tertentu dari di atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Tergolong sangat mewah sendiri lihat dari jenis dan harganya, misalkan seperti mewah, mewah atau sedang. Yes. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang objek pajak, tarif PPh, dan mungkin contoh perhitungan PPh pasal 22. Yang menjadi objek pajak dari pajak PPh pasal 22 antara lain barang impor, kemudian pembelian barang oleh pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang menggunakan sumber pembiayaan APBN maupun APBD. Kemudian juga penjualan atas hasil produksi barang tertentu seperti semen, kertas, produk otomotif, baja, dan lain sebagainya. Kemudian juga penjualan barang yang dikategorikan sebagai barang yang sangat mewah. Dan yang terakhir, PPh pasal 22 juga dikenakan terhadap kegiatan ekspor atas komoditas barang tambang tertentu.
Sementara untuk besaran tarif PPh pasal 22 sendiri ada beberapa besaran, antara lain 2,5% untuk impor apabila menggunakan API atau angka pengenal impor, kemudian 7,5% apabila impor tanpa menggunakan API. Tarif PPh pasal 22 juga sebesar 1,5% juga dikenakan terhadap belanja pengadaan barang pemerintah, dan tarif antara 0,1 sampai 0,45% dikenakan terhadap penjualan hasil produksi tertentu. Berikutnya eh, saya akan menyampaikan contoh perhitungan pasal 22. Dalam hal ini saya akan mencontohkan perhitungan pasal 22 impor. Eh, yang pertama, kita akan melihat besaran nilai pabean. Nilai pabean itu terdiri dari eh, nilai CIF atau cost, insurance, dan freight dari barang impor, kemudian dikalikan dengan kurs mata uang yang berlaku pada saat pemberitahuan impor barang. Nilai pabean tersebut kemudian setelah dikurskan dirupiahkan, dikalikan dengan tarif bea masuk. Dalam ini kita asumsikan bahwa nilai pabean adalah sebesar 100 juta rupiah dengan tarif bea masuk sebesar 5%. Dengan tarif PPh 2,5% dengan asumsi importer yang bersangkutan menggunakan API. Maka besaran PPh yang harus dibayar oleh importir adalah sebesar 2,5% dari nilai pabean, yaitu 100 juta rupiah ditambah biaya masuk 5 juta rupiah, jadi sebesar 105 juta rupiah, ya kemudian dikalikan dengan tarif PPh pasal 22 impor 2,5%, sehingga tarif PPh pasal 22 menjadi sebesar 2.625.000 rupiah. Pungutan ini juga nantinya akan ditambahkan dengan pungutan impor lain seperti PPN impor dan juga PPNBM jika barang impor tersebut termasuk dalam kategori barang mewah. Eh, Demikian contoh perhitungan PPh pasal 22. Selanjutnya mungkin kita akan masuk ke pembahasan terkait dengan pajak PPh pasal 23 yang akan diterjunkan oleh Saudara Adit. Silakan Mas Adit. Siap. Terima kasih Pak Mei atas kesempatannya. Jadi saya izin meneruskan penjelasan ke pembahasan berikutnya yaitu pajak PPh pasal 23. Secara definisi sendiri pajak yang dipotong oleh pemberi penghasilan saat pembayaran atas jasa atau penghasilan non barang. Mungkin dapat dijelaskan seperti PPh pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong oleh pemberi penghasilan saat melakukan pembayaran atas penghasilan berupa jasa atau penghasilan non barang. Pemotongan ini dilakukan oleh badan atau orang pribadi yang membayarkan penghasilan tersebut kepada wajib pajak dalam negeri. Nah, sementara untuk objek pajak PPh 23 meliputi berbagai jenis penghasilan seperti dividen bunga dan royalti, sewa atas harta, selain tanah dan atau bangunan, imbalan jasa seperti jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultasi, dan jasa lain yang tidak termasuk oleh objek PPh pasal 21. Tarif PPh 23 sendiri ditentukan berdasarkan jenis penghasilannya. Yang pertama ada 15% untuk dividen, bunga, royalti, dan hadiah, 2% untuk sewa dan jasa lainnya. Dan tarif ini dikenakan atas jumlah bruto pembayaran, yaitu total nilai sebelum dipotong pajak. Pajak ini bersifat tidak final, artinya dapat dikreditkan dalam pelaporan SPT tahunan oleh penerima penghasilan. Tujuannya adalah untuk memastikan penerimaan pajak yang lebih merata dan tepat waktu. Sebagai intinya ya pihak pemotong adalah badan atau orang yang membayar penghasilan tersebut. Jadi bisa secara mudahnya mungkin PPh 23 ini adalah pajak aturan pajak yang tidak di-cover oleh PPh pasal 22. Mungkin akan dilanjutkan ke rekan saya berikutnya, silahkan. Baik. Selanjutnya ada objek dan tarif PPh pasal 23. Dividen, bunga, royalti, sewa, jasa teknik, manajemen, konsultasi, dan jasa lainnya. Tarifnya itu meliputi 15% untuk dividen, bunga, royalti, dan 2% untuk sewa dan jasa lainnya. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Bapak Zulkifli. Bapak Zulfi, sorry.
Baik, terima kasih. Untuk contoh pembayaran PPh tiga di sini ada contohnya ada pembayaran jasa konsultasi. Berdasarkan tarif PPh tiga pembayaran ini akan dikenakan tarif sebesar 2% dari pembayaran. Jadi untuk perhitungannya untuk perhitungannya adalah 2% dikali dikalikan dengan 100 juta yang dan didapatkan hasil 2 juta. Eh, jadi jumlah yang harus dibayarkan ke konsultannya itu sendiri sebesar 98 juta dan sisanya akan disetorkan ke negara sebesar 2 juta rupiah. Nextnya, Baik, mohon izin setelah kita mempelajari apa itu PPh pasal 22 dan PPh pasal 23, kita akan mengulik apa sih perbedaan dari kedua jenis pajak tersebut. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, untuk PPh pasal 2 itu sendiri adalah pajak yang dikenakan atas transaksi barang, pungut saat pembelian atau saat importasi. Jadi bisa dibilang untuk pembelian atas atau transaksi ini yang membeli barang itu dikenakan pajak PPh pasal 22. Sedangkan untuk PPh pasal 23 itu adalah pajak atas jasa atau penghasilan yang non barang. Jadi dipotong saat kita melakukan pembayaran di depan. Bisa disebut juga untuk PPh pasal 23 ini adalah jenis pajak yang dikenakan selain dari PPh pasal 22. Lalu perlu digarisbawahi juga untuk kedua jenis pajak ini bersifat tidak final, di mana artinya kalau untuk kedua jenis pajak ini dapat dihitung ulang pada saat kita melakukan pelaporan SPT tahunan, dan untuk kedua jenis pajak ini dapat dikreditkan sebagai pengurang PPh yang terhutang. Untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kita sudah sampai di penghujung slide. Saya mohon izin menyimpulkan bahwasannya PPh pasal 22 dan 23 merupakan bentuk pemungutan atau pemotongan pajak di muka, yang mana tujuannya untuk menjamin penerimaan pajak lebih merata, sehingga keduanya wajib dilaporkan dan dikreditkan di SPT tahunan wajib pajak. Eh, Mohon izin, Ibu Grace, mungkin demikian presentasi dari kelompok 7 yang dapat bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, selebihnya dan seterusnya kami memohon bimbingan apabila ada koreksi dan ruang improvisasi bagi kelompok kami. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Santi 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 Om.